Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Rimper. Saya yakin dan percaya bahwa saudara di dalam keadaan apapun hari ini, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara dan saya. Kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya yang kudus. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami masih merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau katakan bahwa kami bangga punya Allah seperti Engkau, Yesus. Engkau yang menguatkan langkah kaki kami untuk berjalan, Tuhan, melewati satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Biarlah Roh Kudus-Mu beracara, Tuhan, menjamah hati kami. Kami percaya kami akan dikuatkan sekali lagi, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Ini ungkapan hati kami bahwa kami sungguh mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see from my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see from my heart comes a simple song. With desire I will sing.
Bapa, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semua oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan buat penjagaan-Mu sepanjang malam. Dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan nafas yang baru daripada-Mu. Dan kami mau memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Dan saat ini kami mendengarkan suara firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan ini memiliki satu kuasa yang dahsyat buat setiap anak-anak-Mu yang rindu untuk bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan amin, amin. Shalom saudara. Apa kabar saudara semuanya? Shalom jemaat Rimper yang diberkati Tuhan. Saya juga menyapa beberapa saudara yang ada di London, di Amsterdam, di Jawa, Genteng saudara, dan di Surabaya, bahkan Lombok dan Jakarta. Tuhan memberkati saudara. Saya percaya pagi hari ini, kalau saudara mau menerima sesuatu yang luar biasa dan dahsyat, mari kita sama-sama belajar akan firman. Dan kalau saudara mau judul firman Tuhan pagi hari ini, saya berikan judul Your Future Depends on What You Do Today. Masa depanmu bergantung apa yang kamu lakukan hari ini. Saya ambil dari kitabnya Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama. Saudara siap membuka Alkitab saudara? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudara, masa depan kita ini lebih berarti daripada masa lalu kita. Karena apa? Banyak orang yang mengkultuskan masa lalunya, saudara, ya. Karena gini, dulu ceritanya saya pendoa. Dulu saya aktif di dalam gereja, melayani ini dan itu. Dulu, nah, masa lalu sudah berlalu, saudara. Yang sekarang, yang kita harus lakukan ini masa sekarang ini. Kita nggak bisa melakukan apapun pada masa lalu. Jadi sebaiknya kita fokus kepada masa depan kita. Sehingga kita akan meraih apa yang dikatakan Tuhan tentang janjinya, yaitu rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Masa depan kita adalah masa depan yang sudah ditentukan Tuhan. Masa depan kita bukan ditentukan dengan sekeliling kita ini. Bukan ditentukan dengan keadaan sekeliling kita. Oleh karena itu kita harus memutuskan segala sesuatu yang saat ini dengan hikmat Tuhan, supaya kita bisa menuju pada tujuan hidup kita, yaitu rancangan yang damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Kita buka di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Coba saudara bayangkan, Tuhan itu merancangkan damai sejahtera buat saudara dan saya. Kenapa saudara Tuhan katakan damai sejahtera? Padahal keadaan sekeliling kita saat ini menghadapi krisis global yang luar biasa. Kok Tuhan katakan damai? Saudara ingat, Tuhan katakan ini karena Tuhan tidak mau saudara dipengaruhi dengan sekeliling saudara. Saudara harus fokus dengan panggilan Tuhan, yaitu rancangan yang Tuhan sudah siapkan sejak kita di dalam kandungan, itu rancangan yang damai sejahtera. Bahkan firman di Roma dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat saudara, kalau Allah bekerja dalam segala sesuatu, itu artinya baik itu senang, baik itu susah, baik itu ada persoalan. Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan, damai sejahtera. Supaya apa? Supaya kita yang terpanggil memperoleh rencananya.
rencananya Tuhan apa tadi? Masa depan yang penuh harapan. Tuhan merancangkan damai sejahtera. Tuhan merancangkan kebaikan buat kita. Sehingga kita diingatkan untuk fokus terus kepada firman Tuhan. Dan ayat ini mengingatkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, all circumstances, saudara. Dalam keadaan situasi apapun, baik itu stres, baik itu dalam keadaan krisis, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bukankah saudara dan saya mengasihi Dia? Pagi ini kita ada di tempat ini. Pagi ini saudara duduk di depan kamera saudara, atau laptop saudara, atau HP saudara, atau layar TV saudara. Saudara rindu untuk mencari Dia. Saudara rindu untuk mengasihi Dia lebih lagi. Dan saya percaya, kalau saudara memiliki kerinduan yang dalam, Tuhan sudah katakan di Roma 8 ayat 28, bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan kalau kita melibatkan Tuhan. Di Yakobus 4 ayat 13-17 dikatakan demikian, saudara. Kita belajar di Yakobus ya. Yakobus 4 ayat 13-17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, banyak kesalahan kita dalam memutuskan segala sesuatu itu tidak melibatkan Tuhan. Tadi dikatakan ayatnya ya. Sehingga kita tidak menuju kepada rancangan Tuhan yang semula, yaitu masa depan yang penuh harapan. Tetapi kekecewaan dan kesengsaraan yang kita peroleh kalau kita tidak melibatkan Tuhan. Selalu libatkan Tuhan. Jangan kita melakukan segala sesuatu, baik itu planning kita. Dalam masa krisis ini, orang malah nggak berpikir apa-apa, saudara. Malah orang itu putus harapan. Betul nggak? Mungkin mereka sudah capek untuk berusaha apapun. Tapi coba libatkan Tuhan di dalam situasi apapun kehidupan kita. Waktu kita melibatkan Dia, saya percaya masa depan, rancangan damai sejahtera, dan masa depan yang penuh harapan itu tujuan utama kita, bukan? Ayo saudara, kita melibatkan Dia. Karena saya percaya, waktu saudara melibatkan Tuhan, bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang bekerja. Amin. Next, di ayat ini jelaskan demikian. Jadi jelas saat kondisi sekarang ini, kalau ada manusia yang memegahkan dirinya, ini adalah suatu keadaan kesalahan yang besar, di mana Tuhan sudah ingatkan, hidup kita ini seperti apa saudara? Uap yang sebentar kelihatan, sebentar hilang. Jangan sombong saudara. Firman ini diperkuat kalau saudara baca lagi di ayat 10 dan 11. Di situ dikatakan demikian. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling menfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Saudara, bukankah hakim kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri? Di dalam situasi seperti global krisis ini, saudara, sering kita banyak menemukan orang yang tak terkontrol emosinya. Karena tekanan hidup mereka semakin susah, dan mereka melakukan apa saja. Bahkan perkataannya sudah di luar kontrol dari emosinya. Banyak anak-anak Tuhan juga mengatakan, wah ini Tuhan gak sayang kita, Tuhan menghukum kita. Ada perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan Tuhan. Baik saudara, kalau saudara melihat hal ini, saudara tahu bahwa di dalam Tuhan,
kita saat ini harus banyak waktu berdiam diri, saudara. Kata lockdown itu berarti kita banyak berdiam diri, bukan? Nah, saya teringat tahun 5780, maksud saya tahun Yahudi, bangsa Israel. Ini memasuki tahun Ayin Peh, saudara. Ayin Peh ini artinya, tahun Peh itu artinya 80, saudara ya, 5780. Di lain artinya 80, dia artinya juga mulut, saudara. Jadi Tuhan mengerti memasuki tahun 2020 ini, kita harus menggunakan mulut kita untuk hanya kemuliaan Dia saja, untuk mengucap syukur, untuk meninggikan Dia. Karena apa? Keadaan situasi ini mendorong anak-anak Tuhan untuk mengeluh, saudara, untuk mengatakan kata-kata hujatan atau kata-kata emosi yang tak terkontrol. Tapi pagi hari ini, kalau saudara mengerti bahwa di dalam krisis global ini, kita harusnya mengucap syukur karena Tuhan bekerja di dalam segala situasi. Dan kita mendeklarkan firman Tuhan, supaya rancangan Tuhan, yaitu damai sejahtera, terus kita rasakan, sekalipun kita berada di dalam keadaan krisis ini. Hal ini, saudara, memang kelihatannya nggak mungkin dong di dalam keadaan krisis. Kita harus mengucap syukur, susah sekali. Tetapi kalau kita mau merenungkan, inilah saatnya kita berdiam diri, kita renungkan kejadian demi kejadian di awal tahun 2020 ini. Biarlah mulut kita ini kita bawa terus untuk mengucapkan syukur. Sebab kita tahu bahwa rancangan Tuhan buat saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Di Efesus 5 ayat 16 itu, saudara, dikatakan demikian. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita diingatkan Tuhan di dalam ayat tadi yang saya sebutkan di Yakobus 4 ayat 13-17. Di ayat 17 itu dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, dikatakan di sini berdosa itu bukan hanya saudara membunuh, mencuri, tapi tidak melakukan perbuatan baik, itu berdosa, saudara. Di dalam Efesus 5:16 tadi dikatakan juga bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Karena apa, saudara? Firman ini mengingatkan begini, kalau saudara tahu untuk melakukan hal yang baik, tetapi kita tidak melakukannya, itu berarti kita berdosa. Tapi pikiran kita katakan gini, biarlah, bukan saya, itu orang lain pasti yang tergerak. Kita sering menunda sesuatu yang seharusnya kita bisa lakukan. Perbuatan baik ini diperlukan dalam akhir-akhir zaman ini, saudara. Karena jarang orang mau berbuat baik. Tapi kalau kita renungkan tadi, di dalam kehidupan kita, kita harus menerapkan apa yang Paulus katakan di dalam jemaat Efesus ini. Dikatakan supaya mempergunakan waktu yang ada. Dulu sebelum saudara dan saya kenal Tuhan, waktu kita mungkin banyak terbuang dengan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Misalnya kita melakukan kedagingan kita. Kita mungkin lebih sering melakukan hobi kita, atau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan bahkan sama Tuhan. Ini saatnya waktu kita menghadapi isolasi ini, kita duduk di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita mau Paulus mengajak kepada jemaat Efesus untuk mengingat kembali. Itu artinya di dalam bahasa Inggris dikatakan redeeming the time because the days are evil. Redeeming artinya itu menebus. Jadi kita harus tebus waktu kita yang terbuang dulu. Sebelum kita mengenal Tuhan, banyak waktu yang kita abaikan, saudara. Apalagi kita sudah kenal Tuhan saat ini. Saudara, waktu ini sangat berharga. Waktu ini kita harus tebus dengan waktu-waktu yang terhilang dulu. Tapi anak-anak Tuhan banyak sekali waktu isolasi ini malah seneng saudara? Main game, bukan? Atau nonton film. Waktu yang ada ini dibuang terus dengan percuma, saudara.
Padahal firman Tuhan tadi katakan, Yakobus 4 ayat 17, lakukanlah, jangan menunda. Apa yang kau tidak lakukan, itu berarti berdosa, saudara. Nah, saya mau mengajak saudara untuk, bukan pentingnya kita ini berapa lama kita hidup, tetapi seberapa berdampaknya kehidupan kita. Dengan kata lain, saudara, saat ini kita diajak untuk apa? Untuk mengefektifkan waktu yang ada saat ini. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ayo saudara, kita mulai memplanningkan dalam kehidupan kita. Rencana-rencana masa depan yang penuh harapan ada di depan kita. Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa masa lalu kita. Tetapi yang lebih powerful, dia itu memberikan masa depan yang penuh harapan. Sehingga hari ini, saat ini kita mengakui dia adalah kebangkitan dan hidup, kita masuk pada rencananya masa depan yang penuh harapan. Saudara, percepatan untuk hal ini, kita perlu perhatikan bahwa akhir zaman sudah sangat dekat, saudara. Yesaya 46 ayat 3-4. Ini ayat yang terakhir. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Mari kita menciptakan masa depan kita dengan melibatkan Tuhan senantiasa. Sehingga kita terus dibawa untuk melihat penyertaannya selalu. Bukan berarti tidak ada persoalan di ayat atas yang kita baca tadi. Tetapi Tuhan menggarisbawahi lagi, aku akan menggendong. Artinya apa, saudara? Kalau Tuhan menggendong kita bayangkan kita menggendong anak kita, saudara. Atau kita menggendong adik kita yang belum menikah, ya. Bayangkan orang yang digendong itu pasti orang yang dikasihi. Apalagi anak kita dalam kondisi sakit, saudara. Pasti orang tua tersebut menggendong dengan kasih sayang. Bahkan, saudara, orang tua saya dulu tidak tidur. Dia menjagai saya waktu saya sakit panas saja. Itu dijagai di tent. Supaya apa? Panasnya tidak naik. Saya pun lakukan hal yang sama terhadap anak saya. Saya tidak tidur, bahkan menjagai anak saya gantian dengan istri saya. Saya menggendong dia saat anak saya menangis begitu merengek, langsung kita gendong. Tuhan pun berjanji akan menggendong saudara dan saya. Dan itu dijelaskan di dalam ayat ini, saudara. Yesaya 46 ayat 3-4. Jadi Tuhan akan senantiasa terus menggendong saudara dan saya, bahkan memikul kita. Dia Tuhan yang setia akan memikul kita dan menyelamatkan kita. Namun Tuhan ingatkan untuk kita harus melakukan satu hal yang tidak boleh tertunda, yaitu menjadi saksinya sampai kesudahan zaman. Lakukan hari ini kesaksian yang dahsyat yang saudara terima dari Tuhan sejak saudara mengenal Yesus Kristus. Saya percaya saudara memiliki kesaksian yang luar biasa. Baru-baru ini ada viral dari seorang pilot yang mengadakan perjamuan di pesawat. Luar biasa, kesaksian yang dahsyat itu. Dan bahkan saya dengarkan juga ada satu kesaksian pilot yang terkena COVID-19. Dia mengalami isolasi dan dia merasakan bagaimana sakitnya saat ini, sakitnya waktu itu. Ya. Dan dia merasakan udah waktunya, udah Tuhan panggil dia. Tapi dia diingatkan oleh Tuhan untuk bersaksi sampai keadaan dia separah apapun. Pilot ini menyaksikan kepada temannya yang ada di sampingnya. Bahkan orang yang sudah keluar diganti dengan orang lain lagi, dia tetap masih sakit, saudara. Tetapi dia tetap berkobar-kobar untuk mengabarkan kebaikan Tuhan, siapa Yesus dalam hidupnya. Bahkan para dokter, para suster, para cleaner pun dia menyampaikan kabar sukacita ini. Dan dia berjanji, saya akan mengabarkan firman Tuhan sampai saya dipanggil Tuhan. Coba bayangkan, saudara, ini kesempatan yang saudara dan saya miliki. Ayo kita mulai
Libatkan Tuhan dalam segala planning kita. Be humble yourself in the sight of the Lord. Be ready to share the gospel. Amin, saudara. Ayo kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hari ini. Engkau memberikan firman-Mu untuk kami renungkan dan disimpan dalam hati kami. Dan kami lakukan untuk hari ini dan selamanya. Supaya janji masa depan yang penuh harapan itu sudah kami nikmati mulai hari ini sampai selamanya. Hamba berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Rimpert khususnya. Dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menuntun serta memberkati anak-anak-Mu dalam rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, dan finansial. Biarlah Engkau yang mencukupi segala keperluan dan kebutuhan mereka di dalam nama Yesus. Kami juga teringat Tuhan untuk berdoa di setiap negara di dunia yang mengalami krisis global saat ini. Biarlah pemulihan terjadi dalam bidang ekonomi, keamanan, kesehatan, bahkan kesejahteraan anak-anak-Mu Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera-Mu atas semua negara ini. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan dalam bidang kesehatan khususnya. Para medis, dokter, nurse, driver ambulans, serta seluruh cleaner yang ada di rumah sakit semuanya. Serta pemerintahan dari presiden, prime minister semuanya sampai kabinet-kabinetnya. Dalam perlindungan-Mu dan kuasa darah-Mu membungkus mereka dan keluarga-Mu. Diluputkan dari segala macam virus dan sakit penyakit di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini. Yang ada di rumah sakit, atau di ruang isolasi. Dalam nama Tuhan Yesus sudah dipulihkan. Sehat dan kuat dimampukan Tuhan untuk bisa makan dan berjalan. Hamba-Mu juga teringat keluarga yang mengalami duka cita Tuhan. Dari kerabat yang pulang ke rumah Bapa, biarlah roh penghiburan-Mu dan damai sejahtera-Mu ada buat keluarga-keluarga ini Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, angkatlah tangan-Mu dan wajah-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah-Mu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbang-Mu dan memberkati anak-anak-Mu di antara-Mu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerah-Mu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Terimalah semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang menerima berkat katakan amin, amin. Have a blessed Sunday. God bless you.